Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dari kelas 12 AK. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan usaha dan evaluasi usaha. Langsung aja yuk, langsung masuk ke materi pertama, yaitu laporan keuangan usaha. Apa sih laporan keuangan usaha itu? Laporan keuangan usaha itu adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang biasanya terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Nah, kita langsung aja masuk ke pembelajaran kedua. Di sini ada tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, di sini ada beberapa karakteristik laporan keuangan, yaitu di sini tuh ada 4. Yang pertama adalah dapat dipahami, yang kedua adalah relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Apa sih yang dimaksud dapat dipahami itu? Yang dimaksud dapat dipahami itu ialah kualitas penting dari informasi tersebut ditampung dalam laporan keuangan, yaitu kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Kayak membuat laporan keuangan itu harus dapat dipahami oleh semua kalangan supaya memudahkan mereka untuk mengerti apa yang dimaksud dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua di sini ada relevan. Relevan itu adalah informasi yang terkait dalam laporan keuangan itu harus memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada keandalan. Keandalan itu adalah informasi dalam laporan keuangan harus andal. Maksudnya itu, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyaji yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, yang keempat ada dapat diperbandingkan, yaitu pemakai harus membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Nah, yang keempat ada manfaat laporan keuangan. Apa sih manfaat laporan keuangan itu? Kan banyak tuh ya yang nanya. Jadi, manfaat laporan keuangan itu ialah laporan keuangan bukan cuma berguna untuk pengusaha atau bisnis ya. Jadi ada beberapa pihak juga yang dapat keuntungan dari sebuah laporan keuangan. Nah, contohnya ada manajemen perusahaan, karyawan, pemasok atau supplier, investor, pelanggan, dan lain-lainnya. Nah, buat yang nanya bagaimana nih perhitungan biaya produksi dan pencatatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Jadi biaya produksi itu biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama satu periode yang terdiri dari persediaan barang dalam proses produksi. Nah, perolehan biaya produksi tersebut biasanya berasal dari persediaan barang dalam proses, terus ditambah biaya pabrikasinya, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses atau biaya akhir. Nah, biaya produksi itu biasanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bersifat dan biaya yang bersifat tidak langsung. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa biaya ya. Di sini contohnya ada 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi apa sih ini maksud dengan biaya bahan baku? Biaya bahan baku itu biaya yang timbul karena pemakaian bahan baku. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja. Apa sih biaya tenaga kerja? Biaya tenaga kerja itu adalah jasa sumber daya manusia yang dinilai dengan satuan uang dikorbankan dalam suatu usaha untuk memperoleh pendapatan. Biasanya kayak gaji dan pembayar jasa lainnya. Nah, yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Nah, penyusunan laporan terdiri dari apa aja sih? Nah, penyusunan laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk yang nggak ngerti nih, apa sih laporan keuangan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas, neraca, dan sebagainya gitu. Jadi laporan keuangan laba rugi itu laporannya menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan. Biasanya terjadi selama suatu periode. Bentuk laporan laba rugi ini juga ada dua loh, yaitu bentuk langsung dan bentuk bertahap. Nah, untuk yang kedua, dan yang nanya, apa sih laporan perubahan ekuitas itu? Yaitu laporan yang berisi tentang perubahan ekuitas yang menunjukkan penambahan atau berkurangnya kekayaan selama periode tertentu atau aktiva bersih. Nah, buat yang nanya juga nih, yang ketiga, neraca. Neraca itu apa sih, Kak? Neraca itu yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, baik aktiva, kewajiban, maupun ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini mengenai arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, ini tuh ada beberapa analisis laporan keuangan ya. Apa sih analisis laporan keuangan? Yaitu penilaian mengenai keberlanjutan, stabilitas, dan keuntungan yang diperoleh suatu bisnis atau subbisnis atau proyek. Nah, ini ada berikut penjelasannya nih mengenai analisis apa-apa aja. Nah, yang pertama ada analisis rasio. Nah, yang dimaksud analisis rasio ini adalah matematis antara dua kuantitas agar memiliki arti. Rasio dalam laporan keuangan harus mengacu dalam hubungan yang penting secara ekonomi. Misalnya, karena ada hubungan yang penting antara laba dan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba, maka rasio laba terhadap aset menjadi penting untuk dianalisis. Nah, rasio ini ada beberapa kelompok nih, dia ada 5 kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, dan yang kelima ada rasio pasar. Nah, analisis ini juga ada beberapa ya. Nih, contohnya tuh ada analisis common size, analisis DuPont, analisis cross-section, analisis time series, dan ada analisis peramalan. Apa sih yang dimaksud analisis common size? Analisis common size adalah analisis dengan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode untuk mencari tren-tren tertentu. Nah, adapun analisis DuPont. Analisis DuPont ini adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Nah, ada lagi nih analisis cross section. Analisis cross section ini merupakan suatu perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan industri. Nah, yang kelima ada analisis time series. Analisis time series ini adalah analisis yang terhadap data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul nih. Dan yang keenam ada metode peramalan. Terdapat 2 cabang juga nih metode dalam peramalan, yaitu metode mekanis dan metode non-mekanis. Nah, berikut tadi adalah beberapa penjelasan tentang laporan keuangan ya. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya, yaitu evaluasi usaha. Nah nih, apa sih evaluasi usaha itu? Evaluasi adalah suatu usaha yang mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di masa depan.
Nah, ada juga nih di sini jenis-jenis evaluasi. Ada 3, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan, evaluasi pada tahap pelaksanaan, dan evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi usaha? Itu biasanya sih ada dua ya, secara rutin berkala atau secara insidental. Nah, yang dimaksud secara rutin berkala itu adalah Anda bisa melakukan evaluasi biasanya seperti hitungan bulanan atau per 3 bulan ataupun tahunan. Nah, kalau secara insidental yaitu dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasa cukup signifikan pada usaha. Nah, cukup sekian nih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.